Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News dan masih bersama Pak Jamal Aziz, mantan anggota Esko PSSI, ada Effendi Saputra, pengawas sepak bola, dan Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer yang juga merupakan anggota tim independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Saya ingin ke Pak Jamal. Pak Jamal, tapi kalau berbicara tentang ini jangan sampai begitu kan, yang namanya bisnis sepak bola, ya derby panas itu dijadikan sebagai ajang begitu hanya untuk mencari keuntungan untuk pihak tertentu, tetapi memakan korban di pihak lain dan itu bukan kali pertama ini terjadi. Catatan Anda? Begini, untuk pemilik klub itu harusnya sudah tahu bahwa bola ini tidak semata-mata serta-merta untuk mencari keuntungan. Kalau bisa dapat untung, alhamdulillah. Tapi kalau tidak harus memaksakan diri terus akhirnya jadi korban. Misalnya jadwal yang sudah ditetapkan 3:30 dirubah jadi jam 8. Harusnya itu ditolak. Harus tetap ditolak, tidak boleh diselenggarakan. Jadi kalau sudah itu jadi patronnya SOP, tidak boleh. Karena ini kan tahu resikonya. Bagaimana lapangan Kanjuruhan itu? Seperti yang dikatakan oleh tadi Saudara Effendi. Iya. Kenapa kok ditembakkan ke tribun? Apa untungnya? Apa motivasinya? Saya dikirim WA sama teman-teman itu di lapangan. Ditembak ke tribun, tapi tribunnya untuk pintu keluarnya ditutup. Iya. Itu makanya orang Malang marah. Dia bilang ini tragedi pembunuhan. Makanya mereka di luar makin marah membakar mobil polisi dan lain sebagainya. Ini kan semua pihak rugi kalau sudah seperti ini. Iya. Gitu? Baik. Nah, kita tidak mau sikap-sikap yang bersifat pemadam kebakaran ini terjadi. Sekarang ada tim TBGF, ada tim independen, ada tim investigasi yang dibuat oleh Pak Kapolri. Mudah-mudahan ini nanti hasil dari tim-tim ini bisa dibuat sinkronisasi dan diterapkan menjadi satu SOP untuk kepentingan persepak bolaan nasional. Baik, tapi perlukah ada secara moral pucuk-pucuk pimpinan di organisasi ini mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban? Nah, kalau pertanyaan Anda seperti itu, ini sekarang kembali ke moral etika. Moral etika. Ya, kalau dia merasa, loh ini aku gagal, ini moral etika. Kita ini masih belum berani memulai bersikap punya moral etika. Dia cuma akan berkata, oh ini kan saya sudah ngatur, sudah begini, tapi nyatanya begini. Iya. Nah, kalau orang punya moral etika, saya tak kawal sampai tim investigasi selesai. Bahwa saya sudah sampaikan semua ini. Setelah tim investigasi selesai, dilakukan sinkronisasi, saya mundur. Nah itu gentle, lebih dari gentle. Iya. Nah, di sini masih belum ada itu pembelajaran moral etika seperti itu. Pojok-pojok pimpinan kita itu. Baik. Gitu. Baik, ini kembali lagi tadi ya. Apakah ada moral etika itu? Saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, ini 1 bulan paling lama tim gabungan pencari fakta ini harus bekerja, begitu kan? Hal apa yang sebetulnya untuk kita sebagai masyarakat sepak bola itu harapkan, begitu kan, dari momentum ini? Saya pikir 1 bulan terlalu lama ya. Ini permasalahannya jelas dan ini sekali kok, ya kan? Ada satu pelanggaran sistem pengamanan pertandingan, kedua ada komunikasi yang tidak akurat antara Panpel, LIB dan pihak pengamanan juga. Tadi sudah benar dikatakan ada permintaan dari Panpel itu untuk berubah jadwal. Yeah. Jadi sensitivitasnya itu nggak ada. Sebenarnya LIB, PSSI itu harus tahu ini derby Jatim sama kayak derby Jakarta Persib, itu sama dengan PSIM Persis Solo. Itu pasti gesekannya luar biasa. Dipahami dulu itu partai derby itu. Maka ketika Panpel mengajukan permintaan pada LIB untuk dirubah, LIB kan tidak menyetujui. Ini satu poin yang kesalahan yang sangat luar biasa di LIB dan PSSI yang tidak mengikuti kemauan dari pengamanan polisi dan Panpel untuk menyarankan diputar di sore. Nah, saya pikir nggak terlalu sulit lah bagi tim TPGF untuk bekerja ya. Kalau dari sistem pengamanan udah jelas, ada kesalahan prosedur dari gas air mata aja udah salah gitu kan. Yang kedua soal pemindahan jam main yang tidak dilakukan, nah itu juga kesalahannya udah tahu kita di mana. Baik. Yang keempat juga yang harus wanti-wanti juga adalah televisinya, pemegang hak siar. Karena saya lihat selama ini pemegang hak siar inilah yang berkuasa penuh
atas semua kompetisi di Indonesia. Dia bisa menentukan mau main kapan. Kita klub biasanya minta supaya dirubah. Kalau TV nggak dikasih. Baik, gitu. tanpa mempertimbangkan resiko begitu ya? Ya, tidak mempertimbangkan resiko, padahal ini derby panas. Mestinya dari awal udah dipikirkan, udah kita tempatkan sore. Nah, tidak perlu dipikirkan rating, karena kalau namanya derby panas seperti ini, ditaruh sore juga tetap rame. Iya, jadi ini gitu. Kembali ke yang tadi disampaikan oleh Mas Akmal, ini adalah kesalahan berjamaah, artinya PSSI, LIB, Pansel, dan kepolisian, pihak-pihak ini harus ada yang bertanggung jawab ya, tidak hanya satu pihak saja begitu. Semua ini adalah kesalahan berjamaah dari awal. Sehingga kalau tadi pertanyaan kepada Pak Jamal tadi menyatakan bahwa adakah harusnya betul. Kalau saya jadi ketua PSSI, ketua umum PSSI, pasti saya hari ini juga meletakkan diri jabatan saya sebagai ketua umum PSSI. Karena saya gagal dalam hal ini. Demikian juga polisi. Entah itu Kapolres atau setingkat di atasnya Kapolda juga sudah harus bertanggung jawab gitu. Udah kelihatan kok salah-salahnya. Jadi TPGF ini hanya tinggal memastikan saja bentuk kesalahannya. Tapi kalau siapa yang bertanggung jawab sebenarnya sudah kelihatan. Nah, tinggal juga pertanggungjawaban dari pemegang hak siar yang merubah dan tidak memberikan izin pertandingan ini digelar sore hari juga harus bertanggung jawab. Baik, gitu. saya ingin ke Mas Akmal. Tim gabungan independen pencari fakta baru akan rapat besok begitu untuk menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan. Tapi seorang pencinta sepak bola ya, seorang yang memang selalu memperhatikan perkembangan sepak bola. Harapan apa yang memang diinginkan dengan lahirnya TGIPF ini, dengan momentum ini, jangan sampai ini menjadi satu hal yang ya akhirnya sama seperti yang lain, terulang kembali. Kalau amanat dari Pak Jokowi jelas, usut tuntas semuanya. Artinya ini ada pesan yang harus diselesaikan oleh tim yang tadi dibentuk oleh Menko Polhukam. Bukan cuma sekedar mencari siapa yang salah, tapi menuntaskan ini semua, termasuk menuntaskan jangan ada lagi korban jiwa di sepak bola. Saya melihat bahwa sejauh ini kita ini menganggap kematian supporter di sepak bola itu hal yang biasa. Sehingga kemudian catatan dari Save Our Soccer misal dari tahun 1994 sampai 2022 sebelum tragedi Kanjuruhan ada 86 orang meninggal karena pertandingan sepak bola. Tapi dari 86 itu tidak pernah ada yang diselesaikan secara kasus hukumnya, secara hukum pidana. Padahal hukum pidana 359 itu jelas orang atau ada pihak yang lalai dan mengakibatkan meninggalnya atau menghadirkan korban jiwa, maka akan dikenakan hukuman minimal 5 tahun penjara gitu. Nah, untuk kaitannya supporter sepak bola sekarang bahkan sudah ada payung hukumnya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang merupakan perbaikan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Di pasal 62 ayat 4 itu dijelaskan bahwa penyelenggara event olahraga harus menjaga hak-hak penonton. Di ayat 5-nya dijelaskan apa hak penonton, ada 3. A, penonton berhak untuk mendukung tim kesayangannya. Kedua, atau B, penonton berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan harga tiket yang dibelinya. Yang ketiga ini yang paling penting, bahwa penonton berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan. Nah, apabila kemudian terjadi pelanggaran di pasal 103 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022, apabila panitia penyelenggara lalai menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak-hak penonton, maka akan dikenakan hukuman minimal 2 tahun penjara atau denda minimal maksimal 1 miliar rupiah. Artinya payung hukum, baik itu hukum dalam arti hukum positif sudah ada, dalam arti hukum football family pun sebenarnya sudah ada gitu kan di komite disiplin. Makanya saya melihat ada yang offset dari Ketua Umum PSSI. Bagaimana kemudian tiba-tiba Ketua Umum PSSI mengumumkan bahwa Arema dihukum 1 musim tidak boleh main di kandang. Sementara Ketua Umum PSSI ini bukan badan yudisial. Artinya ini ada pelanggaran statuta PSSI gitu kan. Harusnya putusan ini dijatuhkan oleh komite disiplin PSSI, dan bagaimana putusan ini dijatuhkan, investigasi aja belum dilakukan gitu. Jangan sampai kemudian langkah-langkah gegabah ini yang membuat kematian supporter menjadi tradisi selanjutnya. Nah, ini yang harus menjadi concern dari tim pencari fakta, bahwa bukan cuma sekedar mencari siapa yang salah, tapi menyiapkan perangkat agar jangan sampai ke depan kasus-kasus ini terulang. Salah satu perangkat yang harus dibuat adalah buat regulasi supporter sepak bola. Inggris ketika terjadi tragedi Hillsborough,
semifinal antara Nottingham Forest berhadapan dengan Liverpool mengorbankan 96 nyawa meninggal dunia. Setelah itu Inggris lewat pemerintahnya bersama dengan federasi FA-nya atau PSSI-nya Inggris memunculkan atau mengeluarkan Football Spectator Act pada tahun 1989. Baik. Faktanya hooliganisme yang begitu membahayakan dan begitu luar biasa di Inggris, sekarang kita melihat Inggris adalah theater of dream dari pertandingan sepak bola, di mana mereka datang ke stadion untuk menyaksikan sepak bola sebagai hiburan. Sementara di Indonesia sepak bola dijadikan kuburan. Baik. Ini kan terbalik gitu kan, dan ini yang Sangat harus dibenahi ironis ke sekali depan. begitu ya. Dan tentu kita tunggu sekali ini kerja dari tim gabungan independen pencari fakta yang tadi ya dalam kurun waktu 2 paling lama 1 bulan ini bisa menghasilkan sesuatu. Setidaknya tadi ada ketegasan hukum dan juga melahirkan regulasi untuk persepakbolaan yang jauh lebih baik. Terima kasih Mas Akmal atas waktunya, dan terima kasih juga Pak Jamal, terima kasih Bang Effendi atas waktunya sudah bersama kami di Breaking News sore hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Dan pemirsa, kami masih akan hadir dengan informasi penting lainnya, termasuk juga terkait dengan update terkini dari Malang, Jawa Timur bersama rekan saya Aprilia Putri. Tetap bersama kami di Breaking News. Terima kasih banyak.